Baik saudara, makin menarik saja perbincangan kita di Sapa Aceh kalau bicara tentang tim penggerak PKK. Apalagi saya sebagai laki-laki tentunya satu-satunya di studio ini dan nambah ilmu Bu ternyata gitu ya. Jadi memang benar-benar ini adalah dasarnya madrasatul awal ya. Jadi madrasah awalnya ya ibu-ibu. Kami kan belajar dari ibu-ibu gitu ya. Semakin menarik. Tadi ada disinggung juga antara Pokja 3 ke Pokja 4 ada kaitannya. Apa sih Bu sebenarnya yang menjadi fokus dari Pokja 4 sendiri? Silakan Bu. Baik, kami di Pokja 4 punya 3 program pokok PKK. Yang pertama yang nomor 7 itu tentang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Di kesehatannya sendiri program kita banyak yang berhubungan dengan kesehatan, hampir semuanya. Di situ ada untuk penyakit menularnya, penyakit tidak menular. Sekarang kita ada bergeser ya, penyakit menular berkurang, tapi penyakit tidak menularnya yang makin tinggi ya kan. Jadi Aceh menang semuanya yang tidak menularnya ya. Jadi itu kita fokusnya di kesehatan di Pokja 4 di situ, bersama dengan mitra kita ya di kesehatan. Kemudian di kelestarian lingkungan hidup di situ lebih ke berusaha seperti tadi gotong royong kerja bakti ya. Tanaman obat juga di situ bisa, habis itu paru-paru kota yang menanam pohon. Setiap berniat menebang satu pohon harus tanamnya baru, penyumbang oksigen gitu. Itu dari kelestarian lingkungan hidup. Di perencanaan sehatnya sendiri, perencanaan keluarga untuk menambah kemampuan keluarga seberapa anak sanggup. Jadi tugasnya di Pokja 4 itu mengatur di tentang perencanaan keluarga. Di ekonomi, kebiasaan menabung juga diajarkan di Pokja 4. Sampai jadi, kebiasaan menabung ya Bu? Iya, jadi semua keluarga harus punya tabungan. Jadi tabungan itu tergantung apa aja. Jadi yang tabungan tuh harta yang disimpan tidak digunakan setiap saat. Itu Pokja 4 nanti di situ. Jadi dengan menabung ya pasti kan akan terencana kehidupannya. Di tahun 2018 ini kita punya tiga kegiatan. Ada program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, ada PISPK. Kita tahu itu program nasional juga, kita bersama dengan pemerintah dalam arti dengan dinas kesehatan. Selama ini sudah jalan, sudah lama melibatkan. Jadi kita datang setiap keluarga itu akan didata keluarganya itu kira-kira punya kehidupannya berapa anggota keluarganya, penyakitnya di keluarganya apa saja, itu akan didata. Jadi PKK sebagai seperti Ibu sampaikan tadi, kita punya di masyarakat, kita bisa langsung mengawasi keluarga tersebut dengan desa wisma gitu. Kemudian kita ada pendampingan ibu hamil dengan menggunakan buku pink, buku KIA. Jadi kita harapkan, jadi nggak ada lagi cerita kayak Ibu cari cerita anak stunting ya. Jadi buku KIA itu yang sudah digunakan tuh dari dari ibu hamil sampai anak usia 5 tahun. Bisa mantau langsung Bu ya? Bisa mantau. Jadi semua tumbuh kembang anak ada di situ. Jadi anak tuh 3 bulan dia harus bisa apa, itu ada di buku itu. Jadi semua program kita sudah latih kemarin di 7 kabupaten kota. Untuk kadernya, di setiap kader itu harus punya, dia harus sanggup mendampingi berapa ibu hamil. Jadi kita harap nggak ada lagi kematian ibu kalau bisa, nggak ada kematian bayi, juga nggak ada lagi stunting gitu. Jadi ibu hamilnya sehat lah. Itu yang rencananya yang sudah kita lakukan di 2018 di 7 kabupaten kota. Kemudian itu aja, kemudian kita mendukung kegiatan pemerintah dengan kegiatan-kegiatan di kesehatan, sama imunisasi juga. Ya, ini kan banyak sekali aktivitasnya. Kalau kita dengar itu kan luas sekali Bu. Sistem koordinasi seperti apa sih yang kemudian terus dibangun agar kemudian cita-cita besar ini dengan 10 program dan kemudian 2019 nanti ada 3 program unggulan ini sendiri, supaya itu maksimal, apa yang terus dilakukan Ibu Dia? Oke, tadi sudah Mas Osi sudah mendengar tadi banyak sekali ya kegiatan Ibu itu ya. Apalagi ini kemarin di akhir tahun yang kejar tayang gitu semua udah harus habis. Nah, tentunya kita membership kita, keanggotaan kita, kepengurusan kita itu berdasarkan sukarelawan. Jadi volunteer. Jadi harus penuh, memang kita tujuannya itu masing-masing volunteer. Jadi itu yang membuat kita ringan ya kerja. Memang kita untuk membantu masyarakat gitu. Nah, tentunya yang kita terus tingkatkan adalah koordinasi program-program tersebut yang banyak tadi sampai ke kampung. Itu tingkat kesulitannya ya. Tingkat kesulitannya. Ditambah lagi ini kemarin kalau program-program PKK biasanya kan udah kita latih nih ibu-ibu kecilnya. Udah dilatih, kemudian ganti lagi. Karena proses kita bergantian. Nah, harus dilatih lagi.
Jadi itulah kerja kami ulang-ulang gitu. Makanya kok program PKK itu aja, yaitu karena kita harus mengulang karena yang dibawa di akar rumput itu juga. Dan itu tidak mudah ya Bu ya? Tidak mudah untuk melatih kembali dengan berbagai karakter pula gitu ya. Jadi tugas kami yang terutama meningkatkan kualitas tentunya. Kalau PR kami kan berjenjang ya, meningkatkan kualitas dari ibu-ibu tim penggerak PKK di kabupaten. Itu yang tugas pokok kami sebetulnya di situ. Makanya sering kami panggil, sering kami koordinasi, sering saya ajak untuk menyamakan persepsi. Oke, persepsi kita di provinsi seperti ini, kita tujuannya ini, jadi di kota kabupaten supaya nyambung. Ya, kalau kita jalannya beda-beda akhirnya nggak ketemu. Ya, jadi itu yang intinya yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan sepenuh yang sekarang ini bagus-bagus banget ketuanya. Untuk ketua tim penggerak PKK yang baik 2017 ya baru terpilih, dan ada yang 2018 ya seperti Aceh Selatan, itu aktif-aktif semua dan semua mau merubah kondisi menjadi lebih baik dan mau menjadikan Aceh yang lebih hebat, Aceh yang lebih sejahtera. Jadi dengan adanya tim kerja yang luar biasa, saya rasa semua yang kita lakukan tadi insya Allah 2019 bertambah lagi kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitas PKK sendiri dan untuk mensejahterakan masyarakat. Wah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa apalagi fokus 3 hal tadi itu bisa benar-benar terwujud. Nah, sampai saat ini saya ke pojok satu lagi nih, biar sama rata juga kita ngobrolnya Bu. Sampai saat ini dengan berbagai aktivitas itu nanti fokus ke depan seperti apa dari Pokja 1 sendiri Bu? Insya Allah kita karena kerjasama kita di antara leading sektor dengan misal dengan DP3A, kepolisian, Kemenkumham, juga dengan Depak Dinas Syariat, Syariat, Badan Daya. Jadi itu semua mitra-mitra kita. Jadi misal masalah pornografi itu kita lebih meningkatkan hubungan dengan kepolisian dan Kemenkumham. Karena sekarang seperti LGBT itu kan udah mendunia lah kita bilang. Jadi cara mencegah LGBT dengan anak-anak muda kita sekarang ini, jadi kita berikan semacam pengetahuan agama. Jadi kalau agama, kalau dasar imannya udah kuat, ya itu insya Allah bisa dibendung. Insya Allah. Wah, penting sekali ini. Baik, saya akan langsung ngobrol juga, termasuk juga tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi masing-masing Pokja untuk bisa mewujudkan 10 program tadi. Kita akan kembali saudara di Sapa Aceh bersama tim penggerak PKK Aceh saat lagi.